Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safiara Patricia Sanato di channel kita ketemu dengan episode tutorial antik 3. Setelah hari konser pertelevisian nasional sudah selesai dari kemarin dan Rabu, banyak yang bertanya pada kalian, emang mana yang terbaik, vote SCTI atau STV? Tapi mungkin sebagaimana kita ketahui juga bahwa kan MNC dan SCMA itu sudah resmi berbesan sejak tahun 2019 dengan kerjasama konten lokal. Ini tujuannya agar konten-konten lokal itu dikenali oleh banyak guys. Ya sama seperti di Malaysia kan juga begitu. Ada kerjasama konten antara Media Prima dengan Astro. Tapi kali ini bagaimana bagaimanakah hubungan terdalam dunia internasional, beberapa media penyiaran pun banyak yang bekerjasama dengan media penyiaran Malaysia. Misalnya nih ada di TV di MNC TV bekerjasama dengan Astro, Astro, Media Prima Berhad dan juga RTM untuk program kartunya Satu Filipin. Itu juga bertujuannya agar kita menghindari ketergantungan sejarah atau menghindari ketergantungan dengan sinetron yang katanya seperti sama sekarang ini kan zaman banyak sinetron Indonesia kan yang tayangkan di motivasi juga ada nih atau juga di Riran ataupun film lebar juga seperti itu. Nah itu juga berpengaruh juga pengaruhi berlaku bagi SCM atau MTEK harusnya MTEK yang sudah bekerja sama dengan Astro untuk menekan film lebarnya ya. Misalnya film lebar Indonesia yang STV itu kebanyakannya diantaranya ditayangkan di Astro Citra dan Ria. Jadi seperti contohnya ya. Sedangkan hubungan keluarga Kong Brothers dan Desperate karena Jessica, Tony Sudibjo dan Jonathan Kusuma sudah lama menikah tahun 2022, maka mengakibatkan rezeki berbesan, tapi ada yang berkurangnya, ada yang keluarnya. Tapi berbesan yang lain ini contohnya misalnya ada direktur utama dan programmingnya. Karena SCTI dan STV itu ada dulunya adalah dua supervisi yang terbesar dan tertua, tertua di Indonesia. Dulunya itu merupakan sebenarnya satu media penyiaran yaitu Bimantara Citra Group yang sekarang sejak tahun 1990 ada berpisah dengan sebenarnya sehingga maka saling awal saling berival ya. Sehingga sering terjadi dua emiten antara bos MNC dan MTEK. Sebut saja namanya Haritanu Sudibjo dan juga Edi Kaisari Atmaja. Jadi kan seperti itu. Tapi di road programmingnya tuh ada selalu berubah-ubah guys. Misalnya nih di RCTI itu kan ada dua. Ada Bibu Lili Putri dan Karim Bidadi Masya. Sedangkan di MTEK itu ada Sultan Hartono dan Barade Ahmad. Tapi yang paling mencuri perhatiannya itu adalah Barade Ahmad ya. Karena dia merupakan saudara Hasiwi Ahmad dan juga Din yang merupakan sama-sama di programming dari STV dan Indosiar. Sedangkan di SCTI itu tuh kan berbeda, mesti beda-beda ya. Haritanu Sudibjo, Imam Sujarwo, Sang Nyoman Suwisma dan juga Kanti Berarti Mas. Jadi ketika ini sahabat hati khusus sama-sama kompak dalam mendengar press conference-nya untuk program untuk setiap ada konser atau aset pun tayang. Nah tapi paling mengutamakan itu adalah hari pertelevisian itu sendiri, yaitu HUT SCTV setiap tahunnya. Jadi kalau kita melihat ucapan greeting dari para pemain sinetron nih, karena kita bisa sering tinggal di TV kan ada video greeting ucapan selamat ulang tahun SCTV STV di beda-beda masing-masing. Biasanya berlaku saat iklan ataupun setelah sinetronnya selesai. Jadi kemarin sering seperti itu sejak lama. Kenapa? Ini tujuan memberikan harapan agar SCTV itu selalu semakin sukses, sama-sama sukses walaupun berbeda media penyiaran. Tapi apa yang kurang? Yang kurang adalah persahabatannya. Jadi para personality SCTV itu berlaku untuk semua jenis hiburan seperti musik, hiburan, komika, presenter, dan news anchor juga dilupakan. Tapi bagi para personality-nya masih dikurang kuat guys. Seperti kita ketahui tahun 2023 ini Dewa 19 dan Raffi Ahmad itu kan sama-sama kemarin itu kan membawakan dua acara sekaligus. Kenapa? Nih, aku sering bilang ke kalian kalau Raja Ampat itu setara dengan Asia Nawawi yang sama-sama adalah Raja Host Negeri Sukun. Dia mendapatkan Raja Host Negeri Sukun atau the King of the South Asian Allies countries. Jadi terus sukses dan terkaya di dunia sebagai Raja Host karena memiliki kekayaan juga yang banyak dan mendapatkan banyak kontrakan yang banyak alias job, ataupun bisa menggantikan para presenter senior lain nih kan masing-masing berbeda-beda negara. Tapi sedangkan Dewa 19 itu membutuhkan dua saudara yang asing lagi ya. Karena setelah HUT perjalanan karir selama 30 tahun, Dewa 19 akhirnya memutuskan untuk manggung di dua stasiun televisi sekaligus, yaitu yang paling dipercayakan oleh SCTI, tapi STV masih lumayan lah. Jadi kalau kalian merasa ada yang lebih tertarik pendapat SCTI Dewa 19 di mana, tapi kalian bisa cari di YouTube setelah ini. Yang kebetulan hari ini kan hari Jumat. Jadi kalian bisa cek penampilan Dewa 19 mana yang terbaik, baik SCTI atau STV ataupun sebalik kedua-duanya nih. Nah, tapi personality acting, aktris, atau sinetron bagaimana? Masih belum, ya. Karena banyak orang yang mengklaim pemain sinetron SCTI itu jauh lebih berkualitasnya ketimbang STV. Kenapa? Yang harus disalahkan itu alur ceritanya yang salah.
Tapi yang bukan pemain yang salah, tapi pihak kru sinetronnya yang masing-masing saling salah menyalahkan karena alasan alur ceritanya jelek, alur ceritanya beramburadul, ataupun terlalu banyak iklan dalam sinetron yang buat orang tidak sabaran. Ini nih yang paling fatal guys. Kalian yang merasa tidak sabaran karena alasan iklan yang terlalu lama itu kan kalian itu tanda-tandanya kalian merasa tidak sabar. Tidak sabar itu sekali lagi merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Jadi maaf ya aku ngomongnya tegas begini, ini peringatan buat aku menginspirasi ke kalian supaya kalian tuh bisa sabar guys. Ya sih, iklan dalam sinetron itu kan juga tujuannya itu promosi barang. Tapi kalau ditayangkan secara berlebihan itu juga berdampak risiko tidak baik, menimbulkan ketagihan, kecanduan, atau bahkan bersifat konsumtif ya. Jadi kalian harus berhati-hati kalau ada tayangan iklan itu udah diam saja, nggak usah banyak bicara, harus tetap sabar karena dia merupakan satu jalan terbaik untuk menyelesaikan, untuk mempertahankan pelaku kesabaran atau sinetron. Nah, tapi persahabatan personality atau aktris itu masih bagaimana cara mempertahankan keutuhannya? Pertama dengan kompetisi. Ini kebutuhan persahabatan setelah HUT berakhir, pastikan mereka itu memiliki bakat yang hebat. Misalnya di saat itu kan ada jebolan pencarian bakat banyak yang bersahabat seperti itu. Sedangkan STV itu kebanyakan para pemain sinetron, ini terutama Cinemark nih. Kan Cinemark sejak dari dulu tuh kan seperti itu, sudah menayangkan drama musikalnya dengan para sinetron masing-masing. Dari zamannya RCTI sampai sekarang pegang ke STV itu karena tertular dong semuanya. Jadi MSTV Cinemark tuh seharusnya tuh bisa belajar. Misalnya kan baru-baru ini kompetitifnya itu kan perayaan lomba masing-masing beda lokasi syuting, kan sama dong dengan sama seperti itu. Kemudian yang kedua, bersifat secara kompetitif, mengakui persahabatan harus saling mengenal kelebihan kurang masing-masing. Kan gini, para personality RCTI STV itu kan masing-masing memiliki kelebihan kekurangan masing-masing. Tidak hanya para pemain sinetronnya aja, tapi presenter musik juga seperti itu. Misalnya musisi paling dipercayakan itu adalah Dewa 9, paling dipercayakan oleh keduanya adalah Dewa 19, Agnesmo, Noah, ataupun Iwan Fals. Jadi keempat musisi ini juga mengakui kelebihan masing-masing. Kenapa bisa paling dipercayakan seperti itu? Karena yang pegang ini STV kan itu kan semuanya yang itu bosnya, yaitu Haritano Sudibjo dan Edi Kesariatmaja. Tapi jurus programmingnya yang mengatur siapa? Dini Putri dan Banadir Ahmad. Kan dua-duanya seperti itu. Jadi mengakui kelebihan harus mengenal kekurangan masing-masing ya. Kemudian yang ketiga mengenai kepopuleran. Secara kepopuler kan RCTI sama STV itu kan masing-masing memiliki musisi ikonnya masing-masing. Selain itu, selain keempat di atas, sebut saja di RCTI itu kebanyakannya berasal dari Idol, dari X Factor, ataupun dari Rising Star. Itu kan mereka semua kan bergabung dalam seperti itu. Tapi bagi sebagian besar dari STV itu karena alasan kontaknya seperti itu. Nah kemudian, sedangkan di STV itu juga menggunakan musisinya seperti dari One Day Entertainment ya. Atau sedangkan di saat MNC itu punya label musiknya yaitu Star Media Nusantara dan Hits Records. Kalau di MTech Group itu ada One ID Entertainment, ini menyebutkan nama-nama besar seperti Krisya Tono, Unity, dan First. Jadi kan kedua ini memiliki popularitas yang sama-sama sukses walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Sehingga tahukah kalian? Jadi kalau mereka di saat penghargaan apapun itu, baik acara musik ataupun film ataupun pertelevisian, masing-masing nomor itu memiliki kebenaran masing-masing, seperti namanya populer nih. Seperti yang tadi kita lihat adalah Lesti Andriani dan juga sama Self Stabil. Jadi kita lihat tahu kedua penyanyi ini kan sama-sama berhijab yang sama-sama dilahirkan dari acara pencarian bakat musiknya masing-masing dari yang diatur oleh media penyiaran tersebut. Jadi sama populer ya. Kemudian yang keempat secara simultan ya. Secara simultan ini sekarang kita mengenai presenter. Persaingan kan kompetitif udah, popularitas sudah, terus kualitas sudah. Nah, bagaimana dengan dengan festivalitasnya? Jadi secara rivalitas ini presenter terutama nih. Sebenarnya presenter Senapi Ahmad yang disebut ada 3 presenter lain. Sebut saja nama Robby Purba, dari Cagur, Ayu Dewi, Astrid Tiar, Ben Duen Onsu, dan Monica Safani. Kenam-kenamnya itu tuh sama-sama memiliki komposisi sensitif. Jadi kita mengakui kenapa Astrid bisa dipercayakan. Karena Astrid Tiar itu merupakan presenter, kan dulunya juga aktris di tahun 90-an yang sekarang juga bukan presenter, sama seperti Ayu Dewi juga seperti itu. Jadi Astrid Tiar dan Ayu Dewi ini juga merupakan 2 presenter yang paling dipercaya STV di saat kita tahu kan bahwa siapa juga bisa berival mengingatkan kita juga kalau di Malaysia juga punya sih selebritis yang beraktris yang bergerak presenter, misalnya sebut Anne Idrus ya. Jadi ketiga-tiga ini misalnya Anne Idrus, Astrid dan Ayu Dewi itu kan juga memiliki ikatan yang kuat dengan rivalitas dengan negara lain. Sedangkan aktor
presentatornya misalnya Ruben Onsu dan Ben Kasyafani dan Boy William merupakan dua presenter paling dipercayakan juga dari SCTV sejak tahun 2020-an. Bisa dari Manata di Kapatalo Sesem akhir kontaknya set periode tahun 2010-an. Jadi mengingatkan kita juga sama isu Islam. Jadi pandangan dengan Boy dan Ben yang mengatakan isu Islam itu adalah sama-sama mengakui bahwa presenter terkuat. Karena banyak dari kalian yang mengatakan membosankan. Tapi kan seperti itu kan ternyata tidak bisa diubah-ubah. Jadi kalian itu tidak boleh harus menganggap presenter-presenter itu membosankan karena itu demi kepopularitas ya. Nah selain itu juga Ruben Onsu dan Denny Cagur itu juga merupakan sama-sama komika itu juga lumayan bagus karena mereka merupakan sama-sama presenter yang mengakui bahwa mereka itu adalah komedian yang juga bergerak presenter, sama seperti negara Malaysia kan juga Vito Dizan Raza. Nah dan yang terakhir sekali cara dengan keutamaan persahabatannya adalah ini. Jadi kita sebagai penonton series TV itu harus selalu kompak dalam menjaga kampanye. Mana yang baik? SCTV dengan cara baik-baik, tidak boleh harus dengan cara masak keras-kerasan, tidak boleh menuntut ke pihak MNC sampai kadang bisa menuntut saya bisa memalukan, juga bisa merugikan pihaknya tersebut karena dianggap SCTV itu sebagai TV yang jelek, bukan, tidak boleh seperti itu karena namanya melanggar hukum. Jadi itulah bagaimana cara menjaga keutuhan persahabatannya dengan sosmed. Itu dengan caranya adalah yang paling penting berhenti menggunakan kata-kata yang mengecamkan, menyakiti, ataupun mengangkuti perasaan sesama para personality ataupun aliransi charity. Termasuk menceritakan charity program masing-masing SCTV itu bagus atau jelek. Jadi harus selalu kompak guys supaya kita tahu kan bagus itu kan beda program masing-masing, harus saling mengenal sama lain. Nah itu video kali ini juga bisa bermanfaat. Semoga vlog kali ini bisa bermanfaat ya dan faedah buat kalian yang penonton setiap SCTV atau gemar sinetron, musik maupun pemilihan presenter yang paling kalian suka. Dan jangan lupa sebelah follow sosial media aku, komen dan bikin tahu sini untuk tahu bagaimana bicara lain dari kalian untuk menjaga keutuhan para personality SCTV dan SCTV setelah konser Harry Potter Princess 2023 pada hari Rabu dan Kamis setelah berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.